Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ana Kristiani, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Gempol, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Di sini, saya melakukan diseminasi terhadap guru dan murid saya serta penerapannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah, bisa juga di rumah ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi. Diseminasi itu menularkan apa yang sudah saya dapat, kemudian saya tularkan ke Bapak Ibu guru supaya nanti ilmunya terus berlanjut seperti itu. Mohon kerjasamanya ya. Dari tadi kan Bapak Ibu kan duduk tinggi. Coba sekarang kita ice breathing dulu. Coba sekarang berdiri, kita akan melakukan ice breathing. Coba berdiri semua dengan gerakan nanti ya. Jadi gini, kita nyanyi yang satu ditambah satu. Berapa satu tambah satu? Dua. Tapi dengan gerakan. Ini ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua gini, sama dengan gini, tambah gini. Oke, ulangi. Satu ditambah satu sama dengan dua. Lagi, sekarang dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empatnya gini kan? Empat gini, ya. Ulangi, dua tambah dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Gimana goyang? Delapannya delapan. Oke, delapannya goyang delapan. Delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Nanti yuk ikut lagi ya. Satunya loncat. Oke, mulai dari pertama yuk. Satu, dua, tiga. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, udah ikhlas ya. Dari tadi duduk terus goyang-goyang. Sekarang lanjut ke materi. Sudah siap ya? Lanjut ya. Oke, tadi saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Coba dipikirkan, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kita itu butuh apa tuh? Makan. Makan. Pergi. Tuh, itu yang pertama, makan. Apa lagi? Pakaian. Apa lagi? Rumah. Rumah tempat tinggal. Apa lagi? Kesehatan.
Handphone ya, sosial media ya, TikTokan ya. Boleh. Apa lagi? Pendidikan. Ada lagi? Ada yang butuh kasih sayang nggak ya? Oh ya, ya dong butuh kasih sayang. Oke, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Belajar juga. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan kita sebagai orang tua atau sebagai guru tentunya harus mengetahui 5 kebutuhan dasar itu. Gunanya untuk apa? Nanti untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Coba kita satu-satu dulu kita pelajari. Yang pertama bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup kira-kira tadi kita butuh apa? Makan. Ya, makan itu tadi bertahan hidup. Rumah juga untuk kehidupan. Pakaian juga untuk apa? Bertahan hidup atau bukan? Bukan ya, sebetulnya pakaian. Yang selanjutnya kasih sayang. Masa tadi nggak ada yang bilang kasih sayang? Semua nggak butuh cinta ya? Ya itu kayak kasih sayang untuk diterima, untuk disayangi. Yang selanjutnya kebebasan. Kenapa di sini gambar kupu-kupuan deh kalau? Ya bisa terbang bebas kalau kupu-kupu. Jadi kita butuh kebebasan, tidak dikekang, tapi dengan peraturan yang disampaikan sama Bu Ida. Peraturan itu mengekang, tapi kalau disiplin positif itu tidak mengekang. Selanjutnya kesenangan, tadi yang disebutkan Bu Ida. HP itu untuk apa? Udah, untuk hiburan, untuk kesenangan, untuk kita mencari apa informasi itu juga termasuk kebutuhan kesenangan. Yang terakhir penguasaan. Di sini pasti semua butuh penguasaan. Coba nanti kita satu-satu pelajari. Jika kita bisa memahami kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu, tentunya kita memiliki dunia yang berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Coba kita terapkan di dalam ke anak kita atau ke siswa kita. Kalau masih gambarannya masih ngeblur, saya jelaskan di sini. Misalnya gini, ada suatu kasus, misalnya anak itu setiap pagi itu mengganggu temannya yang membawa bekal. Bekalnya itu selalu diminta. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Dia selalu meminta bekal teman yang lain. Ya, kebutuhan makan. Makan itu untuk apa? Bertahan hidup. Coba sekarang kasih sayang. Ada anak yang selalu mencari perhatian. Sidik-sidik di kelas mencari apa kek? Sidik-sidik di kelas lari-lari kek? Kira-kira dia membutuhkan apa? Kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Perhatian, yaitu kasih sayang. Kesenangan. Misalnya anak-anak itu kalau ada teman yang lagi gambar dicoret-coret. Kalau dia merasa bisa mencoret gambarnya teman, dia senang sekali. Kebutuhan apa ini? Dia sedang mencukupi kebutuhan apa? Kesenangan. Kalau penguasaan, misalnya ada anak yang ini, dia itu senangnya aku mau jadi pemimpin kelas guru. Pokoknya semua teman itu harus takut sama aku. Itu kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Penguasaan. Nah, sebagai guru kita itu harus bisa apa ya? Bisa merangkul atau bisa memfasilitasi anak-anak itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar itu. Dengan cara apa? Misalnya anak-anak itu bertahan hidup, misalnya merebut makanan. Supaya dia tidak merebut, dia harus apa? Bawa bekal sendiri. Jadi dikasih tahu, yuk nanti bawa bekal sama-sama biar bisa berbagi, tidak hanya minta ke temannya saja. Nanti kita bisa selesaikan anak-anak yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan membuat masalah, kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi yang akan kita pelajari nanti di akhir. Oke, sekarang kita belajar yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Kita tentunya sebagai guru atau sebagai orang tua pasti sering mengontrol anak kita, ya atau enggak? Kamu itu
bangun segini, kamu itu harus gini, terus kamu sampai anaknya gini, sampai kamu terus gitu. Jadi kita lihat di sini 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan pasti yang nomor 1, ya atau tidak? Ya, sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba kita satu-satu kupas di sini. Lanjut Indah. Nah, nih di sini yang terbaik seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer. Manajer bukan manajer perusahaan, nih. Manajer untuk anak didik kita atau siswa-siswa kita. Gini, kita lihat bedanya. Kalau penghukum itu biasanya nunjuk-nunjuk ya kan? Ini kamu tuh harus gini. Kalau sebagai membuat rasa bersalah biasanya kita memelas ke anak. Yondo, kamu tuh kok kasihan sama ibumu, kamu tuh kok gimana guru udah capek-capek ngajar kamu. Itu kan biasanya. Nah, kalau sebagai penghukum menghadir menunjuk-nunjuk itu guru berkata, kamu itu tidak melakukan ini, kamu akan gini ya. Kalau kamu gini, kamu akan gini ya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Terus dia jadi berbohong, biar aku tidak dituduh guru, aku bohong aja lah. Kemudian kalau sebagai teman, biasanya kamu seharusnya gini, tahu ibu itu capek-capek masak, kenapa bagi mama? Ibu itu capek-capek ngajarin kamu, tapi kenapa kamu gak dengerin? Biasanya gitu ya. Hasilnya apa? Anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Biar aku gak dimarahin guru, biar guru gak bilang kasihan-kasihan, aku sembunyiin aja lah, aku bohong aja. Itu hasilnya. Oke. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini, biar ibu itu nanti tidak dimarahin kepala sekolah, jadi yang baik ya. Gitu kan? Nanti hasilnya apa? Jadi ketergantungan, guru kan gak marah sama aku kalau aku gak gini, ibu kan baik kayak temanku. Itu kan? Kalau sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kamu melanggar apa? Peraturan apa yang kamu langgar? Ayo. Nanti jadinya apa hasilnya? Menyesuaikan diri bila dikawal aja. Maksudnya dia akan melakukan hal itu jika ada gurunya aja. Kalau tidak ada gurunya, wah udah liar. Itu. Kemudian yang terbaik adalah menjadi seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa keyakinan kelas kita? Ayo. Jadi jangan langsung tadi kamu nggak kerja IPR, coba kamu lari di lapangan. Coba kita tanyakan dulu, kenapa kamu nggak kerja IPR? Coba keyakinan apa yang kamu langgar kalau nggak kerja IPR? Oke? Jadi nanti hasilnya apa? Anak akan menguatkan pribadinya. Oh ya, kalau aku nanti tidak mengerjakan PR, tidak akan teratur, pasti aku akan gini. Jadi dia sadar dengan dirinya sendiri. Gitu. Oke? Lanjut pribadi. Nah, ini pernyataan yang sering kita utamakan ke anak-anak. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, biasanya misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, kok kamu gini sih, padahal dulu udah masih tahu. Itu nanti hasilnya datang sendiri kan nanti apa? Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tuh gimana sih? Itu sebagai penghukum. Nanti anak-anak akan jadi pemberontak ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Itu membuat apa? Sebagai teman. Kemudian apakah yang kamu dapat? Kamu akan mendapatkan stiker kita hari ini. Kamu mau mendapatkan stiker kita? Jadi dia kayak memberi iming-iming gitu, oke? Jadi dia sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu sudah lakukan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak akan menggali di pikirannya dia bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya. Kemudian penghukum, kamu itu selalu yang paling terakhir yang ngerjain PR. Gimana sih kamu itu sering menyalahkan gitu? Mesti sering dilakukan ya, Bapak Ibu. Saya harap enggak deh. Oke, lanjut beda. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Endang pengertiannya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Maksudnya gini, kita menyelesaikan masalah itu tidak to the point.
Kamu tidak mengerjain PR, sekarang kerjain di luar. Selesai masalahnya. Enggak gitu. Tapi kita menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan. Di sini ada 3 tahapan. Ayo Bu Indah. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gimana caranya menstabilkan identitas? Biasanya kita tanya gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak itu dari kesalahan loh, no? Coba tadi ceritakan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, nanti anak-anak akan cerita sendiri di situ. Tanpa kita tanya, tadi itu kamu sudah nggak kerjain PR, tadi itu kamu udah datang terlambat. Kita nggak usah sebutin kesalahannya dia apa. Dengan dia dipanggil, pasti dia tahu punya kesalahan. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Contohnya ini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tadi melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya dia datang terlambat. Coba kamu mesti punya punya alasan kenapa kamu terlambat. Coba alasannya apa? Nanti dia akan cerita sendiri. Mengalir terus. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah cerita panjang kali lebar itu, kita tanyakan. Coba kalau kamu tadi melakukan hal itu, kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia akan mikir, oh kemarin kan aku baru kesepakatan, aku harus disiplin, aku harus datang tepat waktu, aku sendiri loh yang buat, tapi aku kenapa melanggarnya? Gitu. Jadi dia nanti merefleksikan dirinya sendiri. Gitu. Lanjut ini. Nah ini tadi yang sudah saya berikan sebagai contoh menstabilkan identitas itu gimana tuh caranya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, takut tidak tertekan model lain atau berlebihan, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika kita menanyakan dalam hal ini, dia tidak takut, tidak langsung kita hardik diri, tapi kita menanyakan dengan slow, nggak usah langsung to the point. Contohnya berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Nah, manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Coba nanti kamu ceritakan apa yang kamu lakukan. Lanjut Linda. Kemudian validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Oke, 5 kebutuhan dasar tadi yaitu biasanya guru berkata apa? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi guru terima kasih sekali kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari itu. Misalnya kamu tadi temanmu musilin kamu tidak mukul, kamu hanya marahin aja. Nah, gitu. Jadi kayak gede hati nih sih. Oke. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Tuh, nanti dia jadi lanjut beda yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tadi seperti tadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ayo coba sebutkan. Oke, dengan kata apa nilai atau kepercayaan kelas yang ada di sekolah kita? Coba sebutkan satu-satu. Nilai universal apa yang kita sepakati? Terus sebaiknya kamu gimana kalau sudah tahu kalau ini tidak sesuai kesepakatan kelasmu? Apa yang harus kita lakukan? Dia akan merefleksikan dirinya. Oh, aku harus lebih baik lagi, tidak marah lagi di guru, aku tidak terlambat lagi di guru, seperti itu. Lanjut beda. Nah, ini refleksinya untuk nanti ya. Sebelum refleksi, saya minta untuk kita praktek, ya. Mempraktekkan segitiga restitusi. Coba nanti ada yang berperan sebagai murid dan ada yang berperan sebagai guru. Nanti bagaimana ibu guru itu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nanti kasusnya sudah saya tuliskan di sini. Ada kasus, kemudian silakan bapak ibu guru menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Di sini sudah ada panduannya, ini kasusnya. Kemudian ini materi yang tadi, yaitu dengan kata-katanya sudah ada di sini. Dengan kasusnya berbeda-beda deh. Nanti coba praktekkan satu-satu. Oke, berpasangan awak ya? Iya, berpasangan awak. Ini berempat. Oke, jadi
dua. Tidak ada kasus dua kasus ya. Silakan nanti praktek di depan bagaimana cara menyelesaikan jika ada kasus seperti itu. Nanti yang berperan jadi guru siapa, berperan jadi anak siapa, bebas. Monggo. Kita berikan waktu 5 menit ya, diskusi. Siapa nanti yang maju? Itu kata-kata yang ada di 3 itu bisa pilih salah 2, bukan salah 1. 2 saja, jangan semuanya dipilih untuk dikatakan ke arah itu. Hanya 2 saja, maksimal 2, minimal juga 2. Oke? Nanti boleh kok pakai kepean, jadi itu dibawa maju aja nggak apa-apa. Ampun, Bapak Ibu, sudah ya? Maju ya? Ya, maju juga. Dari kelompok 1 dulu, monggo yang berperan jadi ibu gurunya siapa, kemudian muridnya siapa? Pakai iya, bolos ya Bu, untuk takut saya. Monggo yang jadi ibu gurunya siapa? Bu gurunya Bu Siti. Ibu Siti. Ya, Ibu Rite. Indah, jadi coba ikut kantor yuk. Yo, masuk. Dipanggil ibu ke kantor kok, datang dulu. Memanggil itu tidak harus salah, belum tentu itu manggil Indah punya salah belum. Terus kenapa Bu saya Saya cuma nanya aja. Indah tadi sampai sekolah sampai jam 7 salah. Kalau Indah sampai sekolah jam 7 sudah masuk belum teman-temannya? Kenapa kok bisa terlambat? Bu, lagi tidurnya malam-malam. Kenapa kan bisa tahu tidur malam-malam? Nonton TV, main game yang saya suka loh Bu. Oh gitu. Jadi besok lagi kalau main game boleh, nonton TV boleh, tapi jangan malam-malam ya. Iya Tunggu aku. Nanti kalau kamu mau main game, tidurnya terlambat, bangunnya kesiangan, terus berangkat ke sekolah langsung. Kadang sekolah terlambat, kadang tidak bawa buku pelajaran, tidak buku baik. Nanti kalau kamu tidak apa itu mematuhi aturan sekolah, nanti kalau diajak teman-teman gimana? Ngapain Indah sering terlambat? Nanti dia jangan lembur itu gimana? Ya Ibu, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan besok saya lebih baik dan tidak terlambat lagi. Kalau begitu, ingat ya, sebelum dulu tidak boleh main game terlalu lama, terlalu malam, nonton TV-nya juga tidak boleh malam-malam. Nanti persiapan tidur malam, pagi-pagi bangun pagi, persiapan bangun berangkat sekolah, peralatan sekolah juga disediakan, ya. Jangan diganti ya, jangan sampai terlambat ya. Ya, insya Allah Ibu. Ya, sekarang Indah boleh tinggal di kelas. Ibu, tepuk tangan. Lanjut ya. Untuk kasus yang kedua, silakan. Yuk, Ibu. Ibu guru. Ayo, monggo. Gak apa-apa. Nanti sambil dibantu di depan. Yuk, monggo. Yuk, sini dulu. Yuk.
Kalau Mas Alif kok menangis? Itu loh Bu, Alif tuh loh, aku baru piket malah lari-larian gangguin aku. Ya tak marahin loh, kan jadi motorin kelas. Dan kamu juga tadi kok beberapa kerja itu apa? Lah Alif tuh loh dibilangin baik-baik itu nggak bisa Bu. Tak suruh duduk kan aku kan baru piket. Aku baru piket itu ya jangan diganggu. Kan aku jadi kesel. Kamu di rumah suka main musik ya? Dengerin musik sih bisa seneng. Oke, berarti kamu itu suka musik. Tadi kan kamu menyuarakan meja sambil apa itu perkenalan ke teman-teman. Nah, tadi Mas Alif nangis karena bantu Mbak Binda ya. Baru piket sama lari-lari. Nah, Mbak Binda kalau temennya itu tadi ganggu, Mbak Binda itu apa ya, melakukan sesuatu kegiatan yang mana kurang baik atau sudah baik. Ya nggak baik Bu, tapi kan Alif duluan. Alif itu temannya Mbak Binda atau tidak? Teman Bu. Kalau sama teman harus bagaimana? Saling rukun, nggak boleh berantem ya. Terus tadi berarti Mbak Binda itu karena baru tiket, kemudian Mas Alif mengganggu Mbak Binda, kemudian kan membuat Mbak Binda malah marah. Nah, Mbak Binda marah sama teman itu, Mbak Binda merasa bagaimana? Nyaman nggak sama temannya? Ya enggak Bu, nyesel. Untuk itu berarti Mbak Binda lain kali bagaimana agar temannya walaupun Mbak Binda diganggu agar temannya juga tidak mengganggu dan Mbak Binda nggak marah-marah harus bagaimana? Lebih sabar, terus ya. Oh iya, terima kasih ya Mbak Binda. Lain kali berarti Mbak Binda tidak boleh apa? Marah-marah. Tidak boleh mengulangi itu lagi karena kita semua adalah teman dan harus saling berbuat baik dan rukun. Terima kasih. Ternyata sudah berpartisipasi menjalankan segitiga institusi. Ini ya Pak ya? Ayo. Nanti praktekkan di rumah ya. Praktekkan sama anak-anaknya. Nanti silakan untuk kelompok yang kedua praktekkan bersama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya salah jangan langsung cus. Biasanya kan gitu ya. Iya langsung gitu. Lain kali karena kita sudah belajar ini, maka kita terapkan di rumah supaya apa? Supaya kebutuhan dasar tadi bisa terpenuhi. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita. Kabar? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak. Sampai sini. Oh tidak, alhamdulillah sudah selesai. Oke, berarti alhamdulillah tadi sudah saya menyampaikannya berarti sudah jelas ini. Nah, sekarang kalau sudah jelas kita refleksi. Nah, refleksi ini, refleksikan lagi apa yang tadi kita pelajari. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma itu pikiran. Paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru apa sih yang saya dapatkan setelah belajar tadi? Ya, apa tadi ya? Ke depan ya. Boleh ke depan atau di situ aja apa-apa. Setelah saya mendengar materi yang disampaikan tadi, saya bisa menangkap atau bisa memahami bagaimana secara nantinya untuk menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan ataupun untuk meyakinkan anak dengan siswa agar dapat merubah dirinya sendiri seperti apa. Terima kasih. Bagus sekali tepuk tangan. Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenal makna disiplin positif dan motivasi
Perasaannya gimana setelah mempelajari ini? Refleksi ke belakang. Dulu tuh saya gini, sekarang saya sudah tahu saya gini. Perasaannya gimana? Oh, monggo. Gimana perasaannya yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini, kalau anak saya sebelumnya kalau anak saya salah langsung langsung menjatuhkan Langsung menjatuhkan mentalnya gitu. Sekarang gimana? Insya Allah mau berubah yang Lebih baik. Alhamdulillah, tepuk tangannya yang dulu. Berarti bermanfaat ya. Yang ketiga, peran Among. Among itu apa sih? Peran Among. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Perannya gimana kita, Bu? Gimana perannya Ibu dalam mengikuti sesi ini? Peran saya, peran Among setelah saya mengikuti sesi atau modul ini, saya sebagai guru otomatis harus bisa mengerti, memahami setiap permasalahan siswa masing-masing. Kemudian setiap siswa kan tidak selalu berbuat benar dan mesti ada suatu kesalahan. Dalam menyikapi suatu kesalahan ini kita tidak boleh langsung ngejudge anak itu salah, tetapi kita harus melakukannya ataupun dengan memulaikan dengan refleksi tadi tiga institusi tadi, sehingga anak tidak merasa melakukan suatu keyakinan keras itu dengan keterpaksaan, tetapi dengan keyakinan masing-masing, sehingga nanti dalam proses belajar dapat lebih baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih tepuk tangannya Ibu. Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Saya ingin jadi seperti apa sih setelah tahu? Monggo Bu. Bu. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya juga sebagai seorang guru, saya juga harus bisa memberikan contoh pada anak. Guru itu juga tidak harus selalu marah-marah. Kita harus sabar menghadapi anak-anak yang terlambat atau yang bermasalah. Jadi kita tidak harus menjatuhkan hukuman dulu, itu tidak. Nanti kita harus memahami, kita harus menjadi contoh. Supaya anak-anak juga mengikuti apa yang kita contohkan, terutama yang satu itu guru harus sabar. Itu gimana? Tepuk tangannya mana? Iya. Alhamdulillah nih, setelah refleksi ini ternyata yang tadi kita pelajari itu masuk. Masuk, enggak yang masuk ke sini, keluar ke sini, ternyata masuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, bahwa kita sebagai orang tua atau guru itu harus menuntun, memberikan suri tauladan kepada murid kita. Tidak hanya menyuruh, kamu gini, tapi ternyata kita tidak melakukan. Yang sering mungkin orang tua zaman now, zaman sekarang lakukan itu kalau di rumah mungkin main HP, tapi nyuruh anaknya, yuk jangan main HP lama-lama, padahal kita sendiri main HP di depan anaknya. Ya kok ya? Iya. Iya, saya pun dulu juga begitu Bu. Saya main HP TikTokan ya, terus anak saya lagi main HP game. Yuk main HP-nya jangan lama-lama. Bunda aja pergi main HP lama-lama. Nah itu jadi sadar diri. Ya Allah, ternyata saya itu hanya ngomong tok, tidak memberikan suri tauladan. Padahal pendidikan itu menuntun, memberikan suri tauladan. Dan kita nyontoni sih tanpa kita ngomong ke anaknya, dia akan ngikutin kita. Ngoten. Nggih? Masuk ya? Masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan sesi ini cukup sampai di sini. Atau masih ada pertanyaan? Ada, masih ganjel gitu? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau tidak berarti benar-benar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, anak-anak seperti yang kemarin. Berikan aku katakan pada kalian kalau pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Kalian atau guru? Supaya apa kok kita buat keyakinan kelas? Supaya belajar lagi. Lalu lagi. Supaya apa? Supaya tertib apa lagi? Supaya tumbuh apa? Budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif apa yuk? Sesuatu yang apa? Yang harus dilakukan demi apa? Demi kebaikan. Jadi kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus diterapkan atau dilakukan di mana? Kelas atau di sekolah. Yang buat siapa? Kalau kalian yang buat terus sudah kita sepakati harus kita alami. Kalau sudah harus dilakukan, tidak boleh apa? Dilanggar. Kalau kamu melanggar itu berarti kamu melanggar apa? Melanggar kesepakatanmu sendiri. Nah, sekarang coba kamu pikirkan. Guru pengen kamu berpikir selama 2 menit, memikirkan supaya aku menjadi orang yang baik, supaya aku mempunyai budaya yang positif, supaya aku jadi anak yang baik di sekolah dan di luar. Aku harus jadi anak yang seperti apa? Di kelasku itu aku harus seperti apa? Silakan kamu tulis di sini. Setiap anak menuliskan. Coba contohnya kesepakatan di kelas apa? Yang sering guru bilang. Disiplin waktu apalagi? Tidak marah-marah apalagi? Tidak nangis apalagi? Tidak makan di kelas, tidak berantem di kelas nanti. Katakan nanti tidak suka jangan pakai tidak. Oke, nanti kita ganti bersama-sama. Kalian boleh menulis seperti itu. Nanti di setelah kalian kan kita bahas bersama. Oke? Nanti supaya menjadi suatu kesepakatan di kelas kita. Karena kamu yang bikin, maka kamu yang harus melakukan. Sekarang kalian ini? Oke, silakan tulis. 1 anak, 2 yang mau kalian lakukan atau yang mau kalian nyanyi. Tulisnya di situ. Ya. Di bawahnya nggih kalau nggak muat nggih. Mas Aska apa Mas Aska? Tidak boleh berantem. Oke, apalagi Mas Andre apa? Bicara apa? Bicara yang apa? Bicara yang apa? Bicara sopan boleh. Mbak Levi apa Mbak Levi? Oke. Mbak Ju apa Mbak Ju? Coba lihat. Apa itu tidak makan di kelas? Oke, boleh. Apa lagi? Boleh.
cara berpakaian. Apalagi menjaga kebersihan kelas, tidak buang sampah di sembarangan, itu termasuk apa? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan apalagi berdoa sebelum apa? Sebelum dan sesudah belajar. Apalagi tidak boleh apa? Bicara itu juga saling menghormati. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kesepakatan kelas kita deh. Apa kesepakatan sama-sama? Pertama, saling menghormati. Disiplin satu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang baik-baik, bertanggung jawab. Apalagi tidak boleh apa tadi? Tidak boleh memotong pembicaraan. Berbicara yang sopan. Apalagi tadi? Semangat belajar. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke, disepakati atau tidak? Mas Akif, gimana Mas Akif? Disepakati atau tidak kesepakatannya? Disepakati. Oke, tandanya sepakat. Gimana? Guru ketok nih, ada yang mau dihapus? Sudah sepakat ada 6? Sepakat? Oke, sudah sepakat. Berarti kesepakatan kalau terjadi harus dilakukan. Oke, nah. Halo, nama aku Najwa Sekelas 1 sama aku kelas 2. Nama aku Sulitania bisa Uni Antasalina, aku kelas 2. Halo, nama aku Lavina Octaviani Putri, aku kelas 2. Halo, nama aku Askaya Pranata, kelas 2. Aku sangat senang sekali. Aku senang banget. Aku sangat senang sekali. Aku senang sekali. Karena kelasku jadi nyaman dan aku jadi disiplin. Karena kelasku jadi nyaman dan tertib. Karena kelasku nyaman, tertib, nyaman untuk belajar. Terima kasih anak sudah mengajar kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dadah. Indonesia generasi penerus bangsa. Ya sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar tidak guru, mengajar biar kita kelak jadi orang besar. Aktif tentram di kelas fokus dan jangan malas kalah, nanti bisa keluar. Halo, nama aku Masya, aku kelas 4, aku senang sekali sekolah disambut bu guru. Halo, nama aku Gibran, aku kelas 4, aku senang sekali bisa disambut oleh bu guru. Halo, nama aku Akbar, aku kelas 6, aku senang sekali berangkat sekolah disambut guru. Halo, nama aku Putri, aku kelas 4, aku senang sekali berangkat sekolah disambut guru di gerbang.